Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah panggilan untuk melayani. Dan pagi ini kita melihat orang yang dipanggil untuk melayani itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu mencari karyawan, biasanya punya catatan tersendiri, punya kriteria, punya syarat-syarat. Orang-orang ini diharapkan bisa bekerja lebih lama dan tidak kerja sebulan lalu pergi atau sebentar, bahkan pergi bawa sesuatu begitu. Kita selalu seleksi dan pilih orang-orang yang kita bisa percaya. Begitu juga waktu kita cari pasangan hidup. Saya ingat 22 tahun yang lalu ya, 23 tahun lebih ya, saya kenalnya sudah cukup lama, dari 89 kami kenal. Waktu saya cari calon gitu ya, saya melihat banyak hal, tidak hanya lihat cantiknya saja gitu ya, tapi saya juga lihat orang ini berani susah. Jadi orang ini bisa lah, tidak nuntut sama orang suami gitu ya. Biasanya suami-suami cepat tua gara-gara dituntut istrinya gitu ya. Jadi kita sudah siap dari dulu ya. Bapak Ibu pasti ingat waktu-waktu dulu sama pasangan gitu, suka dan duka gitu. Nah, kita pasti memilih dengan banyak hal, banyak alasan. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus juga memilih murid-murid yang nantinya diharapkan bisa meneruskan misinya, meneruskan bagaimana kerinduannya untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau dia mau menjadi juru selamat yang mau berkorban, tetapi sesudah dia naik ke surga dia butuh orang, tentunya begitu. Dia butuh murid yang meneruskan pelayanannya. Jadi kalau kita perhatikan, nampaknya yang dipilih bukanlah orang-orang yang punya kedudukan. Mungkin agak sedikit terbalik dengan kita. Kalau kita pilih majelis misalnya, kita jarang sekali lihat, belum tentu soal dedikasi atau pelayanan, tetapi kadang-kadang mungkin kita pilih iki sugih pora, bisa ya. Ada banyak pertimbangan, tapi agak sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia memilih orang, justru kalau dia pergi jalan, ya memang dia sudah pernah bertemu gitu sebelumnya,
Karena kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1, itu Yohanes Pembaptis pernah menunjukkan ketika melihat Tuhan Yesus lewat Yohanes Pembaptis, bahwa murid-murid ini termasuk ini yang nelayan-nelayan ini adalah murid Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis bilang, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Rupanya mereka mulai ada kontak, mulai ada perkenalan, dan Yohanes Pembaptis sendiri menyadari penuh tugasnya sebagai bentara atau sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Memang bukan untuk dia membawa murid-muridnya kepada Yesus, dan memang mereka sudah pernah ketemu. Sehingga pada waktu itu ya Tuhan Yesus memang di Nazaret tidak diterima gitu ya. Banyak orang-orang yang menolak, maka dia lebih kemudian berada di wilayah Kapernaum, di wilayah Galilea, dia lebih banyak di situ. Dan pada waktu dia melintasi pantai, dia melihat ada orang yang sedang bekerja. Ini bukan orang yang sedang nganggur, tapi orang yang sedang bekerja. Mereka sedang sibuk. Kadang-kadang Tuhan juga mencari, memanggil orang, bukan orang yang nganggur, bukan orang yang malas-malesan, tetapi orang yang sibuk justru diberi kepercayaan. Perhatikan, di gereja kita juga, orang yang sudah sibuk, sudah punya pekerjaan ini itu, Tuhan kasih lagi kepercayaan. Karena memang Tuhan prinsipnya gitu, Tuhan gak mau ngasihkan kepada orang-orang yang malas. Kalau dikasih ke orang malas pasti tidak dikerjakan. Waktunya banyak tapi dia tidak akan mengerjakan itu. Dan saudara, Tuhan Yesus cari orang yang sudah biasa kerja keras. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di bagian renungan kita, dia memanggil orang-orang yang sederhana, yang mau taat dan berani mengambil resiko. Ternyata pilihan ini tepat, pilihan ini ternyata benar. Dia memilih hanya orang-orang yang kasta rendah, ya, tidak raja, tidak imam, tapi nelayan yang amis, yang tiap hari bergumul dengan dia mau dapat ikan atau tidak. Kalau sudah dapat ikan, dia juga masih pikir nanti kalau saya bawa pulang, tak jual laku mahal apa murah. Jadi mereka ini memang seperti punya bisnis keluarga begitu ya. Perahu ini milik mereka gitu, jadi mereka bersama-sama nanti dapat ikan, mereka bawa pulang ke Kapernaum, ya jaraknya sekitar 8 mil lah, mungkin sekitar 10 kilonan. Mereka bawa pulang, hasilnya dijual di Kapernaum. Jadi mereka itu bisnis bagus gitu ya, bisnis keluarga. Tapi namanya nelayan tidak selalu dapat uang. Kadang-kadang pernah diceritakan semalam suntuk gak dapat apa-apa. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan orang modern, bagaimana mereka meng-hire, mereka mencari karyawan atau mencari tenaga-tenaga yang sangat hebat. Mungkin ya sekarang kalau orang-orang yang investasi yang punya IBM atau punya perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Samsung dan lain sebagainya, mereka benar-benar sudah kembali modal dan lipat kali ganda dari modal mereka awal. Tapi saudaraku, kalau Anda perhatikan, Tuhan Yesus memilih murid-murid itu jauh lebih besar dampaknya, jauh lebih dahsyat daripada orang-orang yang menghasilkan uang sangat banyak pada zaman kita sekarang ini. Belum tentu mereka bisa bertahan sampai berapa generasi, atau bahkan kalau kita bilang mereka baru mulai dikenal sekarang. Tapi bagaimana Tuhan Yesus memilih para murid 2000 tahun yang lalu, pilihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, walaupun ada yang brojol satu namanya Yudas Iskariot, tetapi yang lain ya, kita lihat dampaknya sampai sekarang. Orang di seluruh dunia sepanjang abad sampai sekarang ini miliaran, bukan kalau dari sejak dulu mungkin triliunan. Siapa yang tidak kenal yang namanya Simon Petrus, Yohanes? Ya mungkin kalau kita tanya, oh siapa pemilik Samsung? Belum tentu ada yang tahu. Siapa pemilik IBM? Belum tentu semua tahu. Tapi orang yang pernah dipilih oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dampaknya luar biasa. Anda dan saya mengenalnya. Orang-orang biasa ini telah menjadi luar biasa karena mereka
mau menyambut, mau taat, dan berani mengambil resiko. Ketika mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan, bukanlah sebuah kesempatan bahwa mereka akan menjadi lebih kaya tentunya, atau lebih berkesempatan karier. Bapak Ibu bisa membayangkan mereka sudah biasa dengan bisnis keluarga, orang ketang sithik entuk hasil dengan luar biasa, dan ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Ikut Tuhan. Mau dapat apa? Bisa bertanya itu karena ikut Tuhan, Tuhan jalan ke sana kemari gitu. Lalu kemudian mereka tidak bekerja lagi, dapat ikan, dapat uang. Itu sebuah resiko. Bahkan juga bukan hanya meninggalkan pekerjaan mereka, tetapi juga meninggalkan keluarga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka benar-benar orang yang mau taat dan berani mengambil resiko. Mereka tidak mengharapkan sesuatu yang sifatnya menjadi terkenal atau menjadi kaya. Karena mereka sudah tahu siapa Tuhan Yesus ini. Meski belum lengkap, mereka mau belajar. Karena gurunya yang dulu yang namanya Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, ini anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Rupanya orang-orang ini meskipun sangat terbatas mungkin ya, secara pengetahuan kerohanian, mereka bukan teolog seperti para imam, orang Farisi, orang Saduki dan lain sebagainya. Tetapi keputusan mereka ternyata jauh lebih baik karena mereka memilih untuk ikut Tuhan. Mereka memilih untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan pada akhirnya mereka memang mendapatkan hadiah yang luar biasa. Tentu hadiah kehidupan kekal dan kehormatan surgawi, kemuliaan berkat-berkat surgawi yang sudah mereka terima dan mereka nikmati sekarang ini di surga bersama Tuhan. Dan juga nama-nama mereka selalu kita ingat dan kita kenang sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga berani ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, lalu kita juga mau berkata, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Ada risiko, ada konsekuensi, ada pekerjaan yang banyak yang menumpuk, ada tugas-tugas lain, ngurusi anak, ada banyak sekali yang mungkin orang-orang akan maklum kalau saudara berkata tidak, saya lagi ini, saya lagi itu. Semua bisa maklum untuk itu. Tetapi kalau kita mengambil keputusan yang tepat dan berkata, iya Tuhan, saya mau taat. Ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar untuk melayani. Kadang-kadang orang sudah melayani capek-capek, masih dibicarain, masih dipaido, ya toh. Pekerjaan yang paling mudah itu adalah maido, paling mudah. Nah, saudara, ini yang sering kadang harus dipikul dan kadang-kadang orang enggak apa-apa sih, saya capek, saya pelayanan capek enggak apa-apa, tapi mbok yo aja dipaido ya. Tapi saudara, itulah. Nah, kita lihat apa hebatnya nelayan ini. Sehingga Tuhan Yesus melirik orang-orang nelayan untuk melayani dia. Nelayan itu punya kesabaran di atas rata-rata. Karena mereka mungkin tidak seperti orang sekarang, nelayan canggih-canggih, bisa pakai alat-alat yang fisher finder, bisa alat GPS, bisa lihat bawah, ya, enggak kayak itu. Nelayan dulu tuh ngelihat cuaca, ngelihat ini nanti tak tebarkan jala sebelah mana, enggak dapat sana pindah sana. Nah, saudara, itu butuh kesabaran yang luar biasa,
berani bekerja keras, dan berani mengambil resiko juga. Karena mereka kadang-kadang lagi mau mangkat, anginnya gede, ombaknya gede, ora sido. Nah, saudara, banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan. Nah, seorang nelayan sudah biasa dengan kesulitan, sudah biasa dengan tantangan yang tiba-tiba, entah itu badai, entah itu apa saja yang bisa terjadi di laut atau di tempat di mana dia bekerja itu. Nah, kita tahu itu satu yang menjadi kelebihan mereka. Nelayan itu istimewa. Nah, sekarang Tuhan Yesus tepat sekali memilih mereka. Orang-orang yang akan dibuat menjadi penjala manusia, ini juga adalah orang-orang yang harusnya punya kesabaran yang lebih. Karena dia nanti akan menghadapi penolakan. Karena tidak semua yang diomong, diceritakan, oh Tuhan Yesus itu baik. Kadang orang nolak, kadang orang maidu, kadang malah disemprot. Orang-orang seperti Petrus, Simon dan lain-lain, ini orang-orang yang sudah biasa mengalami gagal ya gitu dalam banyak pekerjaan, kegiatannya itu sulit, penuh dengan tantangan. Nah, kalau kita mendapatkan karyawan atau mendapatkan orang, nah kalau misalnya yang punya Nusantara misalnya, kebetulan ada sing lamar mau kerja sopir bis, malah sing ditanya pernah kecelakaan. Lalu sopir kok sing ditanya malah sing pernah kecelakaan lah ya toh. Kenapa ya? Mungkin karena dengan pengalaman-pengalaman yang pahit itu mereka lebih hati-hati gitu. Pengalaman-pengalaman gagal menjadi juga kekuatan. Di satu sisi, kenapa Tuhan tidak memilih orang-orang bangsawan, para imam, itu juga karena kita melihat firman Tuhan begitu jelas dari 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 28 yang diantaranya dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Di kesempatan yang berbeda, Rasul Paulus berkata, justru di dalam kelemahannya, kekuatan dan kuasa Allah itu semakin nyata. Ini bahasa yang sama dengan konteks berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orang yang dipilih Tuhan untuk melayani? Orang-orang itu harus memiliki kesiapan untuk mau taat dan berani mengambil resiko. Kalau Anda diajak melayani, kita juga sudah mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan banyak tantangan, dan jangan pikir untung, pasti tidak ada untungnya melayani secara materi. Anda seringkali tombok ini bukan hanya tenaga, tapi juga uang. Tapi upahmu besar di surga. Karena Tuhan selalu bilang bahwa di dalam Tuhan ya, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Semua itu akan dibuktikan bahwa generasi orang percaya yang diberkati bukan hanya Anda, bukan hanya kita, bahkan sampai keturunan orang percaya itu dari generasi ke generasi diberkati Tuhan. Tidak selalu langsung ketok hasilnya, ketok moto, tetapi sampai keturunan-keturunan orang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan, mereka semua diberkati. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus mengajak orang secara langsung. Ikutlah aku, ya. Tidak perlu calo. Dia tidak mempromosikan sebuah agama. Kadang-kadang orang tuh kalau mau datang
ketemu sama kita, aku nggak mau jadi Kristen. Lu apa-apa wis ngomong begitu. Padahal Tuhan Yesus tidak bicara itu. Ikutlah aku. Bukan ikutlah agamaku, bukan ikutlah agama Musa atau agama Abraham. Atau mengikuti kaidah-kaidah upacara agamawi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Kata ini benar-benar menantang saudara dan saya untuk mengikut, menjadikan Tuhan Yesus itu sentral, yang kita selalu mau belajar dari dia, dari setiap aktivitasnya itu menjadi pengajaran. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pelajaran kehidupan. Bukan hanya sebagai teladan, tetapi karya penyelamatannya, kasihnya, pengorbanannya benar-benar menjadi pusat perhatian kita. Ya. Kita menjadi orang yang namanya Kristosentris, berpusat kepada Kristus. Orang-orang Kristen harus membiasakan diri sebagai imamat yang rajani. Memang kadang-kadang kita butuh bantuan saudara seiman yang lain, ayo tolong doakan. Butuh majelis, Pak tolong doakan. Butuh Pak Pendeta, tolong doakan. Iya, tetapi kita adalah imamat yang rajani. Kita tidak perlu calok, kita tidak perlu saluran lain. Bahkan kita jadikan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, boleh berdoa langsung kepada Allah. Ikutlah aku, masing-masing kita punya hubungan pribadi dengan dia. Masing-masing mengambil waktu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena orang Kristen sudah tahu kita ini tidak ada swarga nunut, neraka katut, tidak ada. Keselamatan tidak ada yang bonceng. Aku nunut ya, tidak bisa. Suami mau nunut istri soal keselamatan, tidak bisa. Kita bayangkan nanti kalau kita dipanggil Tuhan, pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Bukan lagi bagaimana suamimu, bagaimana anakmu, tapi bagaimana engkau. Dan ini harus kita pikirkan dari sekarang. Maka tanggung jawab untuk mengikut Yesus, mengambil keputusan ikut Yesus itu betul-betul sangat-sangat pribadi, kita mau ngikut Tuhan. Tidak perlu dibanggakan, wah sedulurku rajin, bapakku majelis, bapakku pendeta. Enggak perlu. Karena yang ditanya bukan siapa yang ada di sekelilingmu, tapi kita masing-masing. Dan itulah, ikutlah aku. Itu walaupun mereka akhirnya bareng-bareng datang kepada Tuhan, tapi itu keputusan mereka pribadi. Saya mau ikut Tuhan, mengikut Yesus, keputusanku. I have decided to follow Jesus, no turning back. Saya memutuskan ikut Yesus, tidak akan undur. Saudara, bagian yang berikut yang juga penting adalah bahwa Tuhan memanggil orang-orang yang siap dibentuk. Kalau bicara siap dibentuk ini, kalau saya lihat di sini banyak yang kerja di mebel atau paling tidak sudah sering lihat mebel, tahu bagaimana membentuk. Ya. Kalau misalnya, wah ini jane kayu ini cocok banget ini, tapi ada sesuatu di bagian yang keras yang enggak bisa wah ini jane apa ya? Akhirnya enggak dipakai gara-gara ada kekerasan, ada sesuatu yang kalau dipakai jadinya tidak bagus. Memang Tuhan bisa membentuk semuanya. Orang yang keras dilunakkan ya. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan mencari orang-orang yang siap untuk dibentuk. Tidak harus kehebatannya kayak apa. Kelihatannya dia lebih layak. Tidak. Ada orang yang, wah dia pinter, dia menguasai itu. Ayo diajak. Kalau orangnya tidak mau dibentuk, ya tidak bisa. Proses di mana Tuhan Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus berkata, kamu akan kujadikan. Ini ada proses dari penjala ikan, dari nelayan, menjadi penjala manusia. Dibutuhkan banyak penyesuaian, nilai-nilai Kristus yang menjadi
kriteria itu harus dilewati dan kemudian mereka menjadi penjala manusia sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang hebat-hebat, tapi orang yang taat, berani mengambil resiko, mau dibentuk. Ini yang kadang-kadang sulit. Ada orang yang mungkin kita pandang mampu, tapi tidak mau. Wah, iki jane iso wong iku, tapi tidak mau. Nek ngono piye? Ya ndak bisa. Karena orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk dibentuk. Mengikut Tuhan tidak selalu menyenangkan. Tapi barangkali bagian-bagian yang tidak menyenangkan itu adalah bagian-bagian yang akhirnya menjadi indah. Ya, bagian-bagian yang ternyata itu bukan kesenanganku. Tapi itu dikepras kemudian sama seperti cerita pohon bambu. Pohon bambu yang menjulang tinggi. Waduh, saya tinggi, melambai-lambai, angin sepoi-sepoi, semua orang tahu siapa saya, pohon bambu tinggi. Pak Tani tiba-tiba, kamu kalau cuman tinggi-tinggian gitu, hebat-hebatan enggak ada gunanya. Potong dia. Sewaktu dipotong sakit, bro. Kalau kamu juga cuman dipotongin gelondongan gini juga enggak ada gunanya. Ya, harus dibelah lagi. Waktu di tengahannya di gini sakit ya. Enggak ada gunanya kalau cuman tinggi-tinggian, panjang-panjangan. Tapi ketika dia sudah dibentuk, ya, Pak Tani menggunakan bambu itu jadi saluran air dari sebelah gunung sana sampai ke sawah, itu baru berguna. Jadi bambu itu dipakai, digunakan menjadi berkat sesudah dibentuk jadi berkat. Nah, kalau kita tidak mau prosesnya, mau melayani Tuhan melalui pembentukan. Karena Tuhan berkata, kamu akan kujadikan. Kata kujadikan ini kan berubah dari A menjadi B. Tetapi Tuhan kita benar-benar luar biasa. Dia itu desainer yang luar biasa. Bagaimana bisa merubah para penjala manusia, ya, para penjala ikan itu menjadi penjala manusia dengan kualitas yang awal-awalnya seperti apa adanya dan menjadi kualitas yang sangat militan untuk kebaikan. Akhir-akhir ini ada yang sangat militan tapi untuk sebuah kejahatan. Tapi Kristus membuat orang dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, menjadi militan untuk Allah dalam persepsi yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya dipanggil untuk melayani. Dan orang-orang yang mau melayani adalah orang-orang yang mau taat dan berani mengambil resiko, konsekuensi, harga yang harus dibayar untuk melayani. Anda dan saya dipanggil untuk ikut Tuhan langsung. Tidak usah, engko nek kae mbok ajak aku ya gelem. Engko nek iku ndak aku ya ndak bisa. Kita dipanggil langsung, pribadi lepas pribadi. Kamu ikut aku. Tuhan tuh manggilnya gitu. Bukan tekok-tekokan sih, enggak usah. Kamu ikut Tuhan. Nanti orang lain dipanggil Tuhan juga sendiri untuk ikut dia. Maksudnya gitu. Jadi itu tanggung jawab kita. Setiap orang harus ambil bagian dalam pelayanan karena masing-masing dipanggil secara pribadi oleh Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat. Tapi orang-orang yang dipanggil untuk melayani harus siap dibentuk. Harus dengan rendah hati. Ada banyak hal-hal yang dikepras, kesukaan-kesukaan yang dipotong. Barangkali sampai hobi-hobi yang wah aku jane hobiku ini. Kadang-kadang kita harus korbankan hobi untuk Tuhan dan banyak hal yang lain. Dan oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dari kita
Tapi dalam semuanya itu ketika kita berkata, ya Tuhan, mengikut Yesus, keputusanku, aku tidak ingkar. Saya tidak akan undur. Anda akan diberkati bukan diri kita sendiri, tetapi bahkan sampai semua keluarga dan keturunan-keturunan kita diberkati oleh Tuhan karena Dia tahu, Dia selalu memberikan hadiah yang melebihi apa yang kita kerjakan. Jangan pernah berpikir Tuhan hanya memberi hadiah setimpal dengan pekerjaan. Tidak. Allah memberi hadiah berlipat-lipat lebih dari apa yang kita kerjakan. Dan mari kita semua melayani Dia. Amin. Bapak di surga,